Lihatlah muridmu telah menanti, arahkan jiwaku dan pikirnya menurut kodrat-kodratnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya CGP Angkatan 10 Ika Sulistiyawati dari SMP Negeri 2 Tua Batang. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah saya, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Andes Sadin, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tua Batang. Apa kabar Pak Sadin? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kali ini saya mohon izin kepada Bapak, saya akan melakukan wawancara yaitu tentang pengambilan keputusan mengenai kasus atau dilema etika yang Bapak alami. Pertanyaannya saya akan berikan sebagai berikut Pak. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral atau bujukan moral Pak? Jadi gini Bu ya. Iya Pak. Kasus dilema etika ini sebagaimana yang dimaksud dengan etika. Etika ini kan moral, aturan. Baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang dinamakan dengan apa tuh? Tata tertib. Masalah nilai moral. Oh, nilai moral ya Pak. Jadi untuk dapat mengidentifikasi ini tentunya dengan peristiwa yang terjadi. Misalnya antara guru yang satu dengan guru yang lain, atau sebagaimana terjadi pada murid yang satu dengan murid yang lain, yang tentunya dalam hal ini kasusnya yang bersentuhan langsung dengan masalah etika, dengan masalah tata nilai. Kita ini kan manusia tentunya tidak terlepas daripada nilai etik, yang dalam hal ini kita sebagai manusia masing-masing memiliki perasaan, baik itu dilema etika yang sifatnya bersentuhan dengan kekerasan maupun yang sifatnya verbal yang keluar dari kata-kata seseorang, baik itu guru maupun murid. Iya Pak. Nah, jadi itu Bu, mengidentifikasinya tentunya melihat persoalan yang ada, ya, atau yang terjadi. Ya, jadi Bapak dapat mengidentifikasi kasus tersebut, dilema etika atau bujukan moral melalui kasus yang terjadi ya Pak ya. Iya, iya. Ya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Anda melakukan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Jadi kalau dilihat kasusnya dilema etika ini memang tidak terlalu nampak arogan Bu. Iya Pak. Tapi juga dapat menyentuh langsung secara perasaan atau naluriah orang. Misalnya dari kata-kata yang tadi kadang-kadang bersifat senda gurau tapi menyentuh perasaan yang tadi tidak mengenakan bagi kawan yang lainnya. Jadi itu Bu. Iya Pak. Kemudian Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus dilema etika Pak? Jadi kalau bagi saya Bu, iya Pak, karena
tadi kadang-kadang sifatnya agak frontal, Ya. dan bisa juga sekedar semacam sindiran. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan tadi memanggil yang bersangkutan, baik itu kasus yang terjadi pada guru maupun kasus yang terjadi antar siswa. Setelah itu kita ajak berkomunikasi, Ya. dan tentunya langsung kepada persoalan yang ada, yang diharapkan peristiwa itu tidak terulang kembali dan tidak diulangi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bu. Ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan yang pertama yaitu memanggil yang bersangkutan ya Pak ya. Kemudian ada komunikasi antara Bapak dengan orang yang atau guru yang bersangkutan tersebut. Kemudian terakhir langsung menangani masalah tersebut ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Yaitu Bu, setelah melakukan pemanggilan, diajak berkomunikasi, kemudian harapan kita tidak lagi terulang kembali, dan tentunya diminta kesepakatan untuk tidak lagi sama-sama mengulangi apa yang sudah pernah dilakukan tersebut. Iya, jadi hal efektif yang pertama ini Bapak kan tadi sudah mengajak komunikasi ya Pak ya. Kemudian setelah mengajak komunikasi Bapak membuat kesepakatan ya Pak ya agar guru tersebut tidak mengulangi hal yang sama yang menjadikan dilema etika tersebut ya Pak, atau menjadikan kasus tersebut. Iya Bu. Baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira tantangan yang Bapak alami apa Pak dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut Pak? Ya tentunya dalam hal ini tadi usia kita kan tidak terlalu jauh berbeda. Kalau saya kan menganggap di sekolah ini antara guru dengan saya sebagai kepala sekolah, itu kan saya tidak pernah menganggap lebih. Nah, jadi tantangannya tadi berkenaan dengan rasa tidak enak antara kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan. Namun tadi sesuai dengan tupoksinya, mau tidak mau saya harus mengambil sikap yang tentunya dalam hal ini untuk menormalisasikan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Itu Bu. Ya. Jadi tantangan Bapak dalam menangani kasus tersebut yaitu rasa tidak enak atau tidak nyaman ya Pak ya. Atau mengenai sikap. Tetapi Bapak ada cara-cara tertentu untuk menangani masalah tersebut ya Pak ya. Iya Bu. Ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat, atau mungkin Bapak ada jadwal untuk menyelesaikannya, dan kalau misalkan Bapak ini menyelesaikannya ini ada tata kala atau jadwalnya, prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Selama ini saya tidak pernah membuat jadwal untuk itu.
tapi menyesuaikan dengan peristiwa yang terjadi dan menyelesaikannya seketika itu juga, supaya permasalahannya tidak tadi melebar dan berkembang lebih jauh. Ya. Yang tentunya tadi penyelesaiannya seperti yang disebutkan tadi di awal. Ya. Jadi Bapak ini dalam menyikapi sebuah masalah atau kasus tergantung ya Pak, menyelesaikan kasusnya seperti apa. Kemudian Bapak ini dalam menyelesaikan kasus biasanya ini langsung ya Pak ya, menyelesaikan seketika itu juga agar kasusnya tidak melebar berkembang atau tidak berkembang ya Pak ya. Iya. Ya baik Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya tentunya kan di sekolah ini komunitas, Bu. Iya, Pak. Artinya ada kepala sekolah dan yang lainnya. Dalam hal ini yang membantu tugas-tugas saya selama ini adalah rekan-rekan dewan guru juga yang lain. Sehingga tadi mungkin kalau dengan saya langsung permasalahan itu atau perasaan yang bersangkutan itu agak dilema, tentunya jasa teman sejawatnya lah yang saya pergunakan untuk itu. Iya. Jadi biasanya Bapak ini dalam menyelesaikan sebuah kasus atau masalah dilema etika ya Pak ya, melibatkan komunitas terutama rekan-rekan guru ya Pak ya, yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau Bapak ambil pengalamannya dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan tersebut, Pak? Dari pengalaman kerja saya selama ini di sekolah, iya Pak, baik di SMP Negeri 2 Teluk Batang ini maupun di sekolah-sekolah lain yang pernah saya bertugas sebagai kepala sekolah. Tentunya banyak pengalaman atau pelajaran yang dapat saya petik. Dan alhamdulillah semua permasalahan etika yang terjadi itu selesai sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat pada saat penyelesaian masalah tersebut. ya, Pak. Dan tidak ada dilema yang timbul di kemudian hari. Jadi dalam pembelajaran atau hikmah yang Bapak petik dalam Bapak menangani kasus dan mengambil keputusan dilema etika tersebut, Bapak di sini alhamdulillah ya Pak ya, langsung memberikan keputusan, langsung menangani sehingga tidak ada kendala seketika itu juga, karena Bapak di sini pun dalam mengambil keputusan dilema etika intinya langsung menyelesaikan masalah seketika itu juga ya Pak, tidak menunda. Kemudian Bapak juga mendapat berbagai pembelajaran yang pastinya Bapak ini sudah mengambil keputusan, sudah tidak ada dilema lagi atau tidak ada bimbang lagi ya Pak ya. Tidak ada permasalahan lagi. Tidak ada permasalahan lagi. Sudah selesai kasus pada saat itu juga. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktu yang sudah Bapak berikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak gerakannya dalam inovasi dan karya, bentuk arahkan minat bakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya, calon guru penggerak angkatan 10 Ika Sulistyawati dari SMP Negeri 2 Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, saya akan melakukan interview atau wawancara kepada Kepala SMP Negeri 5 Suponti, yaitu bersama Bu Ferry Asterina SPD. Selamat siang Bu Ferry. Selamat siang Bu. Apa kabar Bu Ferry? Alhamdulillah baik. Mohon maaf nih ya Bu ya, saya melakukan wawancaranya ada di rumah karena berkaitan dengan jarak ketika saya akan berkunjung ke sekolah jenengan, jadi saya melakukan wawancaranya di sini ya Bu ya. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih nih, mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Ferry nih ya Bu ya. Iya. Iya, jadi Bu, ini saya akan melakukan wawancara atau bertanya kepada Bu Ferry berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan mengenai dilema etika. Jadi kalau misalkan nanti Bu Ferry ini biasanya kan jenengan di dalam sekolah selama menjadi kepala sekolah dihadapkan berbagai macam kasus atau masalah. Jadi nanti saya akan menimba ilmu bagaimana Bu Ferry itu nanti mengambil keputusan-keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan ya Bu ya. Baik Bu, silahkan monggo. Ya. Baik Bu, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Ferry? Ya, cara mengidentifikasi apa ya kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu dengan cara selama ini ya, dengan cara yang pertama mempelajari dulu dan menyimpulkan kasus yang terjadi, kemudian selanjutnya kesimpulan itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Jadi Bu Ferry dalam mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral itu dengan cara mempelajari kasus tersebut, menyimpulkan, kemudian mengidentifikasi, menindaklanjuti ya Bu ya. Ya, kemudian Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama mengenai kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Bu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pastinya pengambilan keputusan itu tidak hanya satu dua ya, pastinya ada beberapa semacam langkah-langkah ya pastinya. Itu yang pertama itu biasanya mengidentifikasi dulu Bu, mengidentifikasi etika yang seharusnya terjadi sesuai dengan norma dan standar yang berlaku. Kemudian yang kedua itu membuat daftar yang relevan yang muncul, yang kemungkinan muncul ya, yang ada hubungannya, ya betul. Kemudian yang ketiga setelah membuat daftar, kemudian mengidentifikasi pilihan terkait dalam dilema untuk turut menyelesaikannya. Kemudian berikutnya setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita membuat daftar tindakan atau strategi ya, Bu. Alternatif dan juga pilihan yang mungkin untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ya boleh dibilang bagaimana cara strateginya agar masalah itu bisa terselesaikan. Kemudian mempertimbangkan opsi yang terbaik. Jadi kan tadi ada beberapa alternatif ya. Jadi kita pilih opsi yang terbaik. Ya. Kemudian opsi yang terbaik itu berdasarkan nilai inti ya Bu, inti tersebut. Kemudian memilih alasan yang kuat untuk mendukung opsi yang dipilih tadi. Memilih alasannya Bu ya. Iya, pastinya berdasarkan pada nilai-nilai yang dipertaruhkan.
yang dapat dipertanggungjawabkan kan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir supaya kasus tersebut tidak muncul lagi gitu loh, tidak akan terulang lagi ya. Jadi mencari cara agar mencegah kasus tersebut tidak akan muncul kembali atau tidak akan terjadi lagi, itu sepertinya. Kita lanjut ya Bu ya. Kira-kira langkah apa atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan selama ini Bu? Ya, yang pertama kan tadi udah ini ya. Biasanya tuh mengidentifikasi dulu pastinya. Mengidentifikasi etika yang seharusnya apa ya? Yang seharusnya terjadi sesuai dengan norma dan standar apa ya? Standar yang berlaku. Kita tidak boleh lepas dari hal itu gitu. Itu yang menjadi karena menjadi apa ya, acuan kita, norma. Kemudian yang kedua mungkin membuat sama seperti tadi sebenarnya, membuat daftar dulu. Ya, kemudian membuat daftar yang apa ya, yang relevan dengan dilema tersebut. Kemudian mengidentifikasi pihak yang terkait yang akan dalam dilema. Jadi kalau yang tadi yang pertama itu kan mengidentifikasi etika yang seharusnya. Kalau yang ini mengidentifikasi pihak yang terkait nanti. Pihak yang terkait ya. Iya. Kemudian membuat sama Bu dengan tadi, membuat daftar tindakan kayak seperti yang tadi, strategi, alternatif dan pilihan yang mungkin akan pilihan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ya. Kemudian kita lanjut Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau masalah hal-hal yang efektif ya. Kalau masalah apa ya, etika itu kan pasti berkaitan dengan norma ya. Itu norma. Jadi yang pertama berpedoman pada norma dan standar yang berlaku. Kemudian melibatkan pihak terkait secara lengkap, siapa-siapa yang akan terlibat, pihak-pihak yang bisa dikatakan pastinya stakeholder juga ya di sekolah ya. Kemudian menentukan, memilih opsi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau kasus tersebut. Kemudian setelah kita menentukan, menegakkan opsi yang terpilih. Jadi opsi yang kita pilih itu bisa apa ya, terpilih itu konsisten. Jadi konsisten dan adil. Setelah itu kemudian setelah menegakkan, kemudian kita menetapkan opsi yang terpilih menjadi aturan tertulis. Jadi kan tidak kalau kita sudah, ini kasus ini bisa menjadikan pembelajaran untuk berikutnya. Jadi opsi itu kita menjadi aturan yang tertulis agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang kemarin atau seperti sebelumnya. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu tersebut? Ya, biasanya tantangannya itu ada perbedaan nilai-nilai berdasarkan norma yang berlaku. Adanya perbedaan nilai berdasarkan norma yang berlaku, kemudian apabila terjadi perbedaan hal tersebut, apabila terjadi perbedaan sudut pandang antara pihak yang dilibatkannya, itu pasti ada Bu. Beda pandangan gitu, beda persepsi gitu ya. Kemudian adanya faktor-faktor adanya faktor-faktor khusus seperti kayak suku gitu kan, budaya, keadaan fisik, itu juga merupakan salah satu tantangan buat kita. Istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh, kita tidak bisa gebyah uyah gitu. Jadi kita harus lihat faktor-faktor tersebut. Mengingat faktor atau memandang faktor-faktor tersebut. Ya, karena di Kalimantan ini juga ada berbagai macam suku. Iya, betul. Bukan hanya suku Melayu, Jawa, bahkan ada beberapa suku lainnya yang berada di sini, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita juga harus melihat dari faktor-faktor tersebut ya Bu. Iya, pastinya. Itu yang menjadi tantangannya ya Bu ya. Iya,
ya sih memang selama ini apa namanya ya tidak begitu dominan akan tersebut, namun kita harus memperhatikan hal tersebut. Ya, baik Bu. Kira-kira Bu Ferry, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan permasalahan atau kasus tersebut di tempat, atau mungkin Anda memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Ya, itu tergantung tergantung kondisi kasus tersebut ya. Yeah. Tapi memang sebaiknya itu kita membuat jadwal bulanan, Bu. Jadwal bulanan untuk masalah etika yang ringan dan sedang. Jadi biar kita itu ada biar kita tuh konsisten kalau kita ada jadwalnya gitu. Kemudian menentukan tanggal tertentu ya Bu ya, pastinya kan sudah ada sudah kita buat jadwal, kemudian kita menentukan tanggal untuk masalah untuk masalah etika yang tadi Ibu sampaikan. Jadi lebih tepatnya seperti itu, namun tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran atau kasus ya etika dilema etika yang memang harus kita hadapi, harus kita selesaikan saat itu juga gitu. Jadi kita pastinya kan kita begitu ada masalah kita lihat dulu, sudah saya sampaikan identifikasi dulu. Nah jadi memang sebaiknya itu dibuat jadwal, kemudian ditentukan tanggalnya agar segala sesuatunya itu ya tadi konsisten, kontinu gitu, jadi terarah. Baik Bu. Kemudian Bu Ferry, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Anda tangani, Bu? Oke, dulu pernah ya, jadi itu pastinya kita ada bantuan bimbingan dari pengawas dan dinas pendidikan, kemudian adanya juga masukan dari komite dan juga tokoh masyarakat. Itu yang sudah pernah dilakukan itu seperti itu. Jadi ada melibatkan melibatkan peran dari dinas juga pernah ya, tokoh-tokoh dalam masyarakat juga pernah terlibat, tergantung ini ya Bu, mungkin kasusnya atau masalahnya ya Bu. Iya betul, itu terjadi di awal ketika saya ketika saya menjabat di sekolah saya yang sekarang. Itu memang kasusnya agak berat ya, karena berkaitan dengan etika memang gitu. Jadi tidak hanya bisa diselesaikan oleh saya, namun melakukan prosedur seperti pemanggilan, pembinaan, pemanggilan yang pertama, kedua, ketiga. Akhirnya saya melibatkan pengawas, juga minta bantuan bimbingan dari pengawas, sampai komite juga, sampai akhirnya ke dinas pendidikan, dan penyelesaiannya sampai dengan saat itu kira-kira benar-benar selesai gitu ya, itu dalam hitungan mungkin 1 bulan ya, dan sampai dengan yang benar-benar dimutasikan itu sekitar dua bulan lah dari kasus tersebut, karena memang itu pelanggaran yang sudah melanggar benar, karena tidak masuk tanpa keterangan selama 1 bulan, 1 bulan lebih. Bahkan ada juga tidak melakukan evaluasi terhadap siswa, tidak melakukan evaluasi, kemudian memberikan nilai juga, penilaian terhadap siswa. Jadi memang sudah pelanggarannya atau kasus tersebut itu memang sudah berat, dan memang saya melakukan pelimpahan masalah tersebut ke dinas pendidikan. Seperti itu, Bu. Baik Bu Ferry, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu pilih dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran apa yang dapat Ibu petik gitu Bu?
Jadi bahwa apa ya, setiap permasalahan etika itu harus didasarkan pada nilai kebenaran ya Bu ya, pada nilai kebenaran yang didasari sumber hukum, norma juga sumber hukum, norma yang berlaku di masyarakat. Itu tidak boleh kita keluar dari koridor tersebut. Kemudian juga diambil secara hikmat kebijaksanaan ya Bu ya, kita juga harus tidak boleh melupakan itu dalam suatu permusyawaratan yang terhormat yang mengedepankan nilai kebenaran. Jadi itu yang menjadi apa ya, dalam mengambil keputusan itu biasanya seperti itu, apalagi yang berhubungan dengan etika. Kita tidak boleh sembarangan ya, karena harus berdasarkan norma yang hukum yang berlaku. Ya. Berarti tadi Ibu dalam pengambilan keputusan, intinya itu pengambilan keputusan itu berdasarkan peraturan ya, norma yang ada ya Bu ya. Dan semua itu paradigma Ibu juga berdasarkan kebenaran versus keadilan ya Bu ya. Iya, jadi betul. Ibu tadi mengambil keputusan tersebut karena apa namanya, faktanya kalau kita dalam dunia pendidikan ini, terutama dalam sekolah, kan ada norma-norma yang harus dipatuhi ya Bu ya. Betul. Dan kita pun harus memberikan rasa adil. Kalau misalkan tadi ada salah satu guru yang berbuat seperti itu, kalau Bu Ferry tidak melakukan keputusan seperti itu, maka bagi guru yang lain itu akan merasa kurang adil ya Bu ya. Iya betul. Jadi makanya tadi apa namanya, kita harus konsisten. Harus konsisten. Iya konsisten Bu. Makanya dibuat apa ya, biar tidak akan terjadi atau tidak akan terulang lagi. Pastinya ketika kasus tersebut terjadi, paling tidak teman-teman yang lain atau yang ada di sekolah, oh kasus ini aja kemarin seperti ini. Jadi dengan adanya penanganan tersebut dalam mengatasinya atau menyelesaikan masalah tersebut, yang lain akan tahu, atau guru-guru yang lain lah, di sini pastinya guru ya, atau misalkan ataupun dengan siswa misalkan, berkaitan dengan siswa, ketika oh penyelesaiannya seperti ini, ada sanksinya seperti inilah ya, boleh dibilang seperti itu. Jadi tidak akan terjadi lagi atau tidak akan terulang lagi dengan kasus yang sama. Paling tidak akan menjadi apa ya, efek jera. Bagi untuk yang lain tuh buat pembelajaran lah, pengalaman lah ya Bu ya, untuk tidak melakukan hal yang sama atau tidak mencontoh atau apa ya, tindakan-tindakan dari hal tersebut gitu, seperti Jadi itu. biar ada pembelajaran buat guru-guru yang lain ya Bu. Kalau misalkan terjadi dengan guru yang efek jera pastinya. Dari kasus tersebut dapat diambil hikmahnya seperti itu ya Bu ya, buat pembelajaran buat yang lainnya lain juga. Oke Bu, terima kasih Bu. Demikian tadi sesi wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah Ibu. Terima kasih sekali, ini Ibu sudah berbagi ilmu mengenai pengambilan keputusan. Insya Allah semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila tadi ada tutur kata yang kurang berkenan ya Bu ya. Sama-sama, tidak apa-apa. Terima kasih banyak Bu Ferry. Sekian tadi perbincangan kita hari ini. Selamat siang. Baik, sekian tadi perbincangan kita hari ini tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai atau berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh beliau, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 5 Seponti, yaitu Bu Ferry Esterina SPD ya Bu ya. Iya betul. Semoga dari beberapa wawancara tadi dapat diambil manfaat atau hikmah atau pembelajaran untuk kita semuanya, apabila nanti kita akan mengambil keputusan, bagaimana cara kita mengambil keputusan yang baik, yang benar, tentunya berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan atau norma-norma yang ada di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.